Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Fauzi. Di sini saya akan mempresentasikan sifat dari penelitian kuantitatif. Latar belakang. Metode penelitian pada hakikatnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Langkah utama dalam penelitian kuantitatif. Apa langkah utama dalam penelitian kuantitatif? Yaitu ada pemilihan teori, karena akan mencakup proses-proses berikutnya dalam penyusunan hipotesis, konsep-konsep yang digunakan, proses metodologi, dan alat analisa atau pengolah data dengan benar. Sejauh mana langkah-langkah utama mengikuti urutan yang ketat? Sebuah studi yang menggunakan desain cross-seksional menggunakan instrumen penelitian survei sosial yang melibatkan pengujian hipotesis. Selanjutnya, apakah langkah-langkah tersebut menyarankan pendekatan deduktif atau induktif terhadap hubungan antara teori dan penelitian? Ya, pendekatan deduktif merupakan pemberian penjelasan tentang prinsip-prinsip isi pembelajaran, kemudian dijelaskan dalam bentuk penerapannya atau contoh-contohnya dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menjelaskan teoritis ke bentuk realitasnya. Artinya seperti kita penyuluhan, kita awalnya memberikan cuma materi, dan setelahnya kita praktek langsung terjun ke lapangan, seperti itu. Selanjutnya, konsep dan ukurannya. Mengapa penting? Perangkat pengukuran menyediakan instrumen yang konsisten untuk mengukur perbedaan. Konsistensi ini berkaitan dengan dua hal, yaitu kemampuan kita untuk konsisten dari waktu ke waktu, serta kemampuan kita untuk konsisten dengan peneliti lain. Beda pengukuran dan indikator. Pengukuran memungkinkan kita untuk menggambarkan perbedaan yang bagus, memberikan kita perangkat ukur yang konsisten, dan memberikan dasar untuk perkiraan yang lebih tepat. Sedangkan indikator yaitu pemberian ukuran konsep dengan beberapa cara dalam membuat indikator, seperti memulai sebuah pertanyaan dalam wawancara ataupun kuesioner. Selanjutnya, multi indikator jauh lebih disukai atau lebih disukai. Dalam pendekatan menggunakan banyak indikator, dapat menekan jika ada kemungkinan bahwa satu indikator akan mengklasifikasikan banyak individu. Artinya lebih banyak indikator itu jauh lebih baik, tapi harus disesuaikan juga dengan apa yang kita ukur. Selanjutnya ada reliabilitas dan validitas. Keandalan terpenting, stabilitas, karena pertimbangan untuk suatu ukuran stabil dari waktu ke waktu sehingga kita dapat yakin bahwa hasil yang berkaitan. Terus ada kriteria utama validitas. Beberapa cara untuk menetapkan validitas dieksplorasi dalam teks. Validitas wajah, validitas bersamaan, validitas prediksi, membangun validitas, dan validitas konvergen. Reliabilitas dan validitas dapat dibedakan secara analitis. Keduanya terkait karena validitas mengasumsi reliabilitas. Artinya, jika ukuran Anda tidak dapat diandalkan, maka tidak akan valid atau tidak dapat valid. Jika ukuran tidak stabil, dari waktu ke waktu ukuran tersebut tidak dapat menyentuh konsep yang seharusnya terkait jika ukuran tersebut berfluktuasi. Keasikan utama peneliti kuantitatif. Garis besarnya, keasikan ini mencerminkan keyakinan yang didasarkan pada epistemologis tentang apa yang merupakan pengetahuan yang dapat diterima. Pada bagian ini ada 4 perhatian khusus yang dapat dilihat dalam penelitian kuantitatif, yaitu pengukuran kualitas, generalisasi, kausalitas, maksudnya generalisasi, dan replikasi. Mengapa replikasi itu penting? Kemungkinan
kurangnya objektivitas dari instruksi nilai-nilai peneliti akan tampak jauh lebih besar ketika memeriksa dunia sosial daripada ketika ilmuwan alam menyelidiki tatanan alam. Kritik penelitian kuantitatif. Masalah yang krusial yaitu kegagalan para praktisi untuk menangani masalah makna secara memadai karena dalam penelitian kuantitatif bersama dengan fondasi epistemologis dan ontologisnya telah menjadi fokus banyak kritik, terutama dari eksponen dan juru bicara penelitian kuantitatif. Adaptasi model oleh peneliti kuantitatif. Dalam penerapan seperangkat perhatian yang terkait dalam strategi penelitian kuantitatif yang mengungkapkan kombinasi orientasi epistemologis interpretivis atau penekanan pada makna dari sudut pandang individu dan ontologi konstruksionis atau penekanan pada melihat dunia sosial sebagai produk individu, bukan sebagai sesuatu yang di luar mereka. Apakah memang lalu seperti itu? Ini dikarenakan sebagian besar artikel menggunakan Alpha-Cronbach, tetapi karena perangkat ini hanya relevan untuk pengukuran multi-item, karena alat ini mengukur konsistensi internal, stabilitas, dan validitas. Banyak pengukuran yang digunakan di bidang studi organisasi tidak diketahui. Ini tidak berarti bahwa langkah-langkah tersebut harus unstabil dan divalid. Tapi kita tidak tahu alasan mengapa prosedur untuk menentukan stabilitas dan validitas jarang digunakan, hampir pasti karena biaya dan waktu yang mungkin terlibat. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.